Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini kembali kita bahas operasi hitung bentuk aljabar untuk materi yang kedua, yaitu operasi perkalian bentuk aljabar. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Operasi hitung bentuk aljabar untuk materi yang kedua, yaitu operasi perkalian bentuk aljabar. Nah, pada pembelajaran sebelumnya sudah kita pelajari sifat-sifat yang berlaku pada operasi perkalian bentuk aljabar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan yang dirumuskan dengan A dikali B ditambah C sama dengan AB ditambah AC. Kemudian yang kedua adalah sifat distributif perkalian terhadap pengurangan yang dirumuskan dengan A dikali B dikurang C sama dengan AB dikurang AC. Nah, kedua sifat ini akan kita gunakan untuk pembelajaran kita selanjutnya. Nah, jika pada pembelajaran sebelumnya sudah kita pelajari materi mengenai perkalian bentuk aljabar suku 1 dengan bentuk aljabar suku 2 atau lebih. Nah, kali ini akan kita bahas bentuk perkalian aljabar yang keempat, yaitu perkalian bentuk aljabar suku 2 dengan suku 2. Sebagaimana perkalian suku 1 dengan suku 2 atau lebih, untuk menentukan hasil dari perkalian antara bentuk aljabar suku 2 dengan suku 2, kita juga dapat menggunakan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dan sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Nah, jika AX ditambah B itu merupakan bentuk aljabar suku 2 dan CX ditambah D juga merupakan bentuk aljabar suku 2, di mana A, B, C, dan D itu merupakan bilangan real, maka hasil perkalian antara AX ditambah B dengan CX ditambah D adalah sebagai berikut. Nah, AX ditambah B dikali dengan CX ditambah D. Nah, di sini kita gunakan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Caranya adalah sebagai berikut. Kita kalikan AX dengan bentuk aljabar CX ditambah D. Maka bisa kita tuliskan sama dengan AX dikali CX ditambah D. Selanjutnya kita kalikan positif B dengan bentuk aljabar CX ditambah D. Maka bisa kita tuliskan ditambah B dikali CX ditambah D. Nah, langkah selanjutnya kita gunakan kembali sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Nah, untuk AX dikali CX ditambah D, maka kita kalikan AX dengan CX. Hasilnya adalah AC X pangkat 2. Kemudian kita kalikan lagi AX dengan positif D. Hasilnya adalah positif ADX. Nah, berikutnya untuk positif B dikali dengan CX ditambah D, maka kita kalikan positif B dengan CX. Hasilnya adalah positif BCX. Kemudian kita kalikan lagi positif B dengan positif D. Hasilnya adalah positif BD. Sehingga didapat bentuk aljabar AC X pangkat 2 ditambah AD X ditambah BC X ditambah BD. Nah, berikutnya, karena AC X pangkat 2 ini tidak ada yang sejenis, maka kita tuliskan di sini AC X pangkat 2. Nah, berikutnya, perhatikan bahwa
ADX itu sejenis dengan BCX karena sama-sama mempunyai variabel X. Nah, sedangkan untuk AD dan BC itu merupakan hasil dari perkalian bilangan real, yaitu koefisiennya. Maka untuk kedua suku ini bisa kita jumlahkan dengan cara menjumlahkan koefisiennya, yaitu AD ditambah BC X, kemudian ditambah BD, sehingga didapat hasil akhir dari AX ditambah B dikali dengan CX ditambah D sama dengan ACX pangkat 2 ditambah AD ditambah BC X ditambah BD. Nah, selain menggunakan sifat distributif di atas untuk mengalihkan bentuk aljabar suku 2 dengan bentuk aljabar suku 2, dapat juga kita gunakan cara skema sebagai berikut. AX ditambah B dikali dengan CX ditambah D. Nah, untuk cara skema, maka perhatikan perkalian sesuai dengan arah panahnya. Pertama, kita kalikan AX dengan CX. Hasilnya adalah AC X pangkat 2. Kemudian kita kalikan AX dengan positif D. Hasilnya adalah positif ADX. Berikutnya, kita kalikan positif B dengan CX. Hasilnya adalah positif BCX. Terakhir, kita kalikan positif B dengan positif D. Hasilnya adalah positif BD. Nah, langkah selanjutnya sama dengan AC X pangkat 2 ini kita tuliskan di sini tetap karena tidak ada yang sejenis dengan AC X pangkat 2. Selanjutnya, perhatikan bahwa ADX itu sejenis dengan BCX. Maka hasil dari ADX ditambah dengan BCX itu adalah AD ditambah BCX, kemudian ditambah BD. Nah, perhatikan bahwa hasil akhir dari perkalian bentuk aljabar suku 2 dengan bentuk aljabar suku 2 yang menggunakan sifat distributif itu hasilnya sama dengan menggunakan cara skema. Jadi, kalian tinggal memilih menggunakan cara yang mana yang kalian anggap paling mudah. Nah, untuk saya sendiri akan lebih sering menggunakan cara skema untuk menghitung hasil dari perkalian bentuk aljabar. Nah, untuk lebih jelasnya lagi mengenai perkalian antara bentuk aljabar suku 2 dengan bentuk aljabar suku 2 ini, maka perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Tentukan hasil dari perkalian bentuk aljabar berikut. Nah, di sini terdapat soal A, B, C, dan D. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk bagian yang A, yaitu X ditambah 2 dikali dengan X dikurang 3. Pertama, akan kita gunakan sifat distributif. Caranya adalah sebagai berikut. Kita kalikan X dengan bentuk aljabar X dikurang 3. Maka bisa kita tuliskan di sini sama dengan X dikali X dikurang 3. Selanjutnya kita kalikan lagi positif 2 dengan bentuk aljabar X dikurang 3. Maka bisa kita tuliskan di sini positif 2 dikali X dikurang 3. Nah, langkah berikutnya kembali kita gunakan sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Nah, untuk bentuk aljabar yang pertama yaitu X dikali X dikurang 3. Maka kita kalikan X dengan X. Hasilnya adalah X pangkat 2. Kemudian kita kalikan lagi X dengan negatif 3. Hasilnya adalah negatif 3X. Nah, berikutnya untuk bentuk aljabar yang kedua yaitu positif 2 dikali dengan X dikurang 3. Maka kita kalikan positif 2 dengan X. Hasilnya adalah positif 2X. Kemudian kita kalikan lagi positif 2 dengan negatif 3. Hasilnya adalah negatif 6.
sehingga didapat bentuk aljabar X pangkat 2 dikurang 3X ditambah 2X dikurang 6. Nah, selanjutnya kita cari suku-suku yang sejenis. Karena X pangkat 2 itu tidak ada yang sejenis, maka kita tuliskan di sini sama dengan X pangkat 2. Berikutnya, perhatikan bahwa negatif 3X itu sejenis dengan positif 2X karena sama-sama mempunyai variabel X. Maka kedua suku ini bisa kita jumlahkan dengan cara menjumlahkan koefisiennya, yaitu negatif 3 ditambah 2X, kemudian dikurang 6. Nah, hasil dari negatif 3 ditambah 2 ini adalah negatif 1. Sehingga didapat negatif 3 ditambah 2X itu sama dengan negatif X. Maka didapat hasil akhir X pangkat 2 dikurang X dikurang 6. Kemudian cara yang kedua yang bisa kita gunakan adalah cara skema, yaitu sebagai berikut. X ditambah 2 dikali dengan X dikurang 3. Pertama-tama kita kalikan X dengan X, hasilnya adalah X pangkat 2. Kemudian kita kalikan X dengan negatif 3, hasilnya adalah negatif 3X. Berikutnya, kita kalikan positif 2 dengan X, hasilnya adalah positif 2X. Terakhir, kita kalikan positif 2 dengan negatif 3, hasilnya adalah negatif 6. Sehingga didapat bentuk aljabar X pangkat 2 dikurang 3X ditambah 2X dikurang 6. Nah, angka selanjutnya bisa kita tuliskan di sini sama dengan X pangkat 2. Karena tidak ada yang sejenis dengan X pangkat 2. Kemudian perhatikan bahwa negatif 3X dan positif 2X itu sejenis. Maka kedua suku ini bisa kita jumlahkan dengan cara menjumlahkan koefisiennya, yaitu negatif 3 ditambah 2X, kemudian dikurang 6. Nah, hasil dari negatif 3 ditambah 2 adalah negatif 1. Maka negatif 3 ditambah 2X ini hasilnya adalah negatif X. Sehingga didapat X pangkat 2 dikurang X dikurang 6. Nah, perhatikan bahwa hasil akhir dari kedua cara ini sama, yaitu X ditambah 2 dikali dengan X dikurang 3 sama dengan X pangkat 2 dikurang X dikurang 6. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Berikutnya bagian yang B, yaitu 2X dikurang 1 dikali dengan 2X dikurang 5. Nah, cara pertama yang akan kita gunakan adalah sifat distributif, yaitu sebagai berikut. Pertama, kita kalikan 2X dengan bentuk aljabar 2X dikurang 5. Maka dapat kita tuliskan di sini sama dengan 2X dikali 2X dikurang 5. Kemudian kita kalikan negatif 1 dengan bentuk aljabar 2X dikurang 5. Maka bisa kita tuliskan di sini negatif 1 dikali dengan 2X dikurang 5. Nah, langkah selanjutnya kita gunakan kembali sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Nah, untuk bentuk aljabar yang pertama, yaitu 2X dikali 2X dikurang 5. Maka kita kalikan 2X dengan 2X. Hasilnya adalah 4X pangkat 2. Kemudian kita kalikan lagi 2X dengan negatif 5. Hasilnya adalah negatif 10X. Berikutnya untuk bentuk aljabar yang kedua, yaitu negatif 1 dikali dengan 2X dikurang 5. Maka kita kalikan negatif 1 dengan 2X. Hasilnya adalah negatif 2X. Kemudian kita kalikan lagi negatif 1 dengan negatif 5. Hasilnya adalah positif 5.
Sehingga didapat bentuk aljabar 4x pangkat 2 dikurang 10x dikurang 2x ditambah 5. Langkah selanjutnya, karena tidak ada suku sejenis dengan 4x pangkat 2, maka kita tuliskan di sini sama dengan 4x pangkat 2. Berikutnya, perhatikan bahwa negatif 10x itu sejenis dengan negatif 2x. Maka kedua suku ini bisa kita kurangkan dengan cara mengurangkan koefisiennya, yaitu ditambah dengan negatif 10 dikurang 2x, kemudian ditambah 5. Nah, hasil dari negatif 10 dikurang 2 adalah negatif 12. Maka negatif 10 dikurang 2x itu sama dengan negatif 12x. Sehingga didapat 4x pangkat 2 dikurang 12x ditambah 5. Nah, berikutnya untuk cara yang kedua, yaitu menggunakan cara skema, yaitu sebagai berikut. 2x dikurang 1 dikali dengan 2x dikurang 5. Maka, pertama kita kalikan 2x dengan 2x. Hasilnya adalah 4x pangkat 2. Kemudian kita kalikan lagi 2x dengan negatif 5. Hasilnya adalah negatif 10x. Selanjutnya kita kalikan negatif 1 dengan 2x. Hasilnya adalah negatif 2x. Terakhir kita kalikan negatif 1 dengan negatif 5. Hasilnya adalah positif 5. Nah, langkah selanjutnya, karena tidak ada suku yang sejenis dengan 4x pangkat 2, maka kita tuliskan di bawah sini sama dengan 4x pangkat 2. Berikutnya, perhatikan bahwa negatif 10x dan negatif 2x itu sejenis. Maka tinggal kita kurangkan saja koefisiennya, yaitu negatif 10 dikurang 2x, kemudian ditambah 5. Nah, hasil dari negatif 10 dikurang 2 adalah negatif 12. Maka hasil dari negatif 10 dikurang 2x itu sama dengan negatif 12x. Sehingga didapat 4x pangkat 2 dikurang 12x ditambah 5. Jadi berdasarkan kedua cara ini, maka didapat bahwa 2x dikurang 1 dikali dengan 2x dikurang 5 sama dengan 4x pangkat 2 dikurang 12x ditambah 5. Selanjutnya bagian yang C, yaitu 3x ditambah 1 dikali dengan x ditambah 2. Nah, untuk cara yang pertama kita gunakan sifat distributif, yaitu sebagai berikut. Kita kalikan 3x dengan bentuk aljabar x ditambah 2. Maka bisa kita tuliskan sama dengan 3x dikali x ditambah 2. Kemudian kita kalikan positif 1 dengan bentuk aljabar x ditambah 2. Maka dapat kita tuliskan ditambah 1 dikali x ditambah 2. Nah, langkah selanjutnya kita gunakan kembali sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Nah, untuk bentuk aljabar yang pertama yaitu 3x dikali dengan x ditambah 2. Maka kita kalikan 3x dengan x. Hasilnya adalah 3x pangkat 2. Kemudian kita kalikan kembali 3x dengan positif 2. Hasilnya adalah positif 6x. Berikutnya untuk bentuk aljabar yang kedua yaitu positif 1 dikali dengan x ditambah 2. Maka kita kalikan positif 1 dengan x. Hasilnya adalah positif x. Kemudian kita kalikan kembali positif 1 dengan positif 2. Hasilnya adalah positif 2. Sehingga didapat bentuk aljabar 3x pangkat 2 ditambah 6x ditambah x ditambah 2. Langkah selanjutnya kita cari suku yang sejenis. Karena 3x pangkat 2 itu tidak ada yang sejenis, maka kita tulis di sini sama dengan 3x pangkat 2. Selanjutnya perhatikan bahwa 6x dan x itu sejenis. Maka kedua suku ini bisa kita jumlahkan dengan cara menjumlahkan koefisiennya, yaitu ditambah dengan 6 ditambah 1x, kemudian ditambah dengan 2.
Nah, hasil dari 6 ditambah 1 ini adalah 7. Maka 6 ditambah 1x itu sama dengan 7x. Sehingga didapat 3x pangkat 2 ditambah 7x ditambah 2. Nah, berikutnya akan kita gunakan cara yang kedua, yaitu cara skema, yaitu sebagai berikut. 3x ditambah 1 dikali dengan x ditambah 2. Pertama, kita kalikan 3x dengan x. Hasilnya adalah 3x pangkat 2. Kemudian kita kalikan 3x dengan positif 2. Hasilnya adalah positif 6x. Selanjutnya, kita kalikan positif 1 dengan x. Hasilnya adalah positif x. Terakhir, kita kalikan positif 1 dengan positif 2. Hasilnya adalah positif 2. Nah, langkah selanjutnya kita tulis sama dengan 3x pangkat 2, karena tidak ada yang sejenis dengan 3x pangkat 2. Nah, selanjutnya perhatikan bahwa 6x itu sejenis dengan x, sehingga kedua suku ini bisa kita jumlahkan dengan cara menjumlahkan koefisiennya, yaitu ditambah dengan 6 ditambah 1x, kemudian ditambah 2. Nah, hasil dari 6 ditambah 1x adalah 7x, sehingga didapat 3x pangkat 2 ditambah 7x ditambah 2. Nah, dari kedua cara ini, maka didapat 3x ditambah 1 dikali dengan x ditambah 2 sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 7 ditambah 2. Nah, terakhir bagian yang D, yaitu x dikurang 4 dikali dengan 3x ditambah 1. Nah, cara pertama akan kita gunakan adalah sifat distributif, yaitu sebagai berikut. Kita kalikan x dengan bentuk aljabar 3x ditambah 1. Maka bisa kita tuliskan sama dengan x dikali 3x ditambah 1. Kemudian kita kalikan negatif 4 dengan bentuk aljabar 3x ditambah 1. Maka bisa kita tuliskan negatif 4 dikali dengan 3x ditambah 1. Nah, selanjutnya kita gunakan kembali sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Nah, untuk bentuk aljabar yang pertama yaitu x dikali dengan 3x ditambah 1. Maka kita kalikan x dengan 3x. Hasilnya adalah 3x pangkat 2. Kemudian kita kalikan lagi x dengan positif 1. Hasilnya adalah positif x. Selanjutnya untuk bentuk aljabar yang kedua yaitu negatif 4 dikali 3x ditambah 1. Maka kita kalikan negatif 4 dengan 3x. Hasilnya adalah negatif 12x. Kemudian kita kalikan negatif 4 dengan positif 1. Hasilnya adalah negatif 4. Sehingga didapat bentuk aljabar 3x pangkat 2 ditambah x dikurang 12x dikurang 4. Nah, langkah selanjutnya kita cari suku yang sejenis. Karena 3x pangkat 2 itu tidak ada yang sejenis, maka kita tuliskan di sini sama dengan 3x pangkat 2. Berikutnya, perhatikan bahwa x dan negatif 12x ini sejenis. Maka kedua suku ini bisa kita kurangkan dengan cara mengurangkan koefisiennya, yaitu ditambah dengan 1 dikurang 12x, kemudian dikurang 4. Nah, hasil dari 1 dikurang 12x adalah negatif 11x, sehingga didapat 3x pangkat 2 dikurang 11x dikurang 4. Nah, berikutnya cara yang kedua kita gunakan cara skema, yaitu sebagai berikut. X dikurang 4 dikali dengan 3x ditambah 1. Kita kalikan x dengan 3x, hasilnya adalah 3x pangkat 2. Kemudian kita kalikan x dengan positif 1, hasilnya adalah positif x. Selanjutnya kita kalikan negatif 4 dengan 3x. Hasilnya adalah negatif 12x. Terakhir, kita kalikan negatif 4 dengan positif 1. Hasilnya adalah negatif 4. Nah, langkah selanjutnya kita tulis di sini sama dengan 3x pangkat 2 karena tidak ada yang sejenis dengan 3x pangkat 2.
Kemudian, perhatikan bahwa X dan negatif 12X itu sejenis. Maka, kedua suku aljabar ini bisa kita kurangkan dengan cara mengurangkan koefisiennya, yaitu ditambah dengan 1 dikurang 12X, kemudian dikurang 4. Nah, hasil dari 1 dikurang 12X adalah negatif 11X, sehingga didapat 3X pangkat 2 dikurang 11X dikurang 4. Nah, berdasarkan kedua cara ini, maka didapat bahwa X dikurang 4 dikali dengan 3X ditambah 1 sama dengan 3X pangkat 2 dikurang 11X dikurang 4. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai operasi hitung bentuk aljabar. Untuk materi yang kedua yaitu operasi perkalian bentuk aljabar, yaitu perkalian bentuk aljabar suku 2 dengan bentuk aljabar suku 2. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.